Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman media. Kami bersama dengan Menpan RB, Pak Azwar Anas, akan menyampaikan mengenai pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan juga instrumen APBN yang di dalam rangka bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini Bapak Presiden dan kita semuanya dalam kabinet telah membahas dan menetapkan satu, untuk pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan program dan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Mungkin perlu diingat bahwa pada tahun 2020, pada saat COVID terjadi pada tahun pertama yang melumpuhkan seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat, pada saat itu THR hanya diberikan kepada jajaran ASN, aparatur negara, TNI Polri, di bawah eselon 2 dan juga hanya untuk pensiunan. Dan pada tahun 2020 komponen THR adalah berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Karena pada saat itu memang kondisi keuangan negara di mana penerimaan merosot akibat seluruh kegiatan berhenti, dan juga karena prioritas kita di dalam APBN untuk penanganan pandemi dan menjaga masyarakat, terutama bantuan sosial, maka THR juga dalam hal ini hanya difokuskan kepada para pejabat pelaksana dan pejabat di bawah eselon 2 dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka pada tahun 2021, meskipun ancaman COVID masih sangat besar termasuk varian Delta yang terjadi, maka kebijakan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021, yaitu tahun kedua pandemi COVID, diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. THR yang diberikan dan gaji ke-13 komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Pada tahun 2022 yang lalu, kita juga melihat pemulihan ekonomi juga semakin membaik dan penanganan COVID semakin terkendali. Namun kita juga melihat guncangan dari ketidakpastian global termasuk melonjaknya harga minyak yang menyebabkan melonjaknya kebutuhan subsidi bagi BBM dan listrik. Oleh karena itu pada tahun lalu kebijakan THR dan gaji ke-13
disamakan dengan tahun 2021, yaitu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Namun, di tahun 2022, maka kita memberikan tambahan dalam THR dan gaji ke-13 50% tunjangan kinerja. Ini tentu karena kondisi APBN juga sudah membaik, namun kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa. Jadi keseimbangan dilakukan. Dengan latar belakang tersebut, tahun ini 2023, seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023. Ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat. Dengan THR dan gaji ke-13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat. Dan ini juga tetap konsisten dengan afirmasi kita, yaitu membantu masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu melalui APBN yang memihak kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan pangan. Untuk THR ini akan pada tahun 2023 akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Yaitu tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya. Dan seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah. So, bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran THR
dan gaji ke-13 tahun ini adalah diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Mereka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. Kedua, ASN daerah, yaitu 3,7 juta orang, termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru, dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang. Yang ketiga, penerima THR tahun ini adalah para pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan. Alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya ada di dalam APBN tahun anggaran 2023, yaitu 1. Di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan 11,7 triliun untuk pembayaran THR ini bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, alokasi melalui dana alokasi umum, yaitu sekitar 17,4 triliun rupiah bagi ASN daerah, yaitu PNS daerah dan P3K, dan dapat untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah. Ketiga, sumber dari pembayaran THR adalah pos dari Bendahara Umum Negara sebesar 9,8 triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan untuk menerima THR. Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya. THR dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku.